Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Olivia dari Prodi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Perkembangan Anak. Berikut penjelasannya. Perkembangan adalah perubahan pada aspek fisik maupun psikis serta perilaku berupa kemampuan yang berlangsung secara sistematis atau berurutan, progresif, dan berkesinambungan yang mana bersifat tetap dan tidak dapat diputar atau diulang kembali, meliputi emosi, sosial, kemampuan, dan keterampilan. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Salah satunya adalah faktor genetik yang diturunkan oleh orang tua. Itulah kenapa tiap anak memiliki proses tumbuh kembang yang berbeda. Namun, penting bagi orang tua untuk mengetahui hal-hal terkait perkembangan anak. Berikut beberapa manfaat pentingnya memantau perkembangan anak. Yang pertama, kemampuan kognitif dan afektif anak bisa tumbuh dengan optimal. Yang kedua, mental anak akan lebih siap saat masuk masa sekolah nanti. Pada video ini, saya akan menjelaskan perkembangan anak usia 2,5 tahun. Pada usia 2,5 tahun, aspek yang dapat mempengaruhi perkembangan sudah jauh lebih luas. Berikut aspek-aspek pada tahap perkembangan anak usia 2,5 tahun. Aspek yang pertama yaitu perkembangan fisik. Perkembangan fisik merupakan dasar bagi kemajuan perkembangan berikutnya dengan meningkatnya pertumbuhan baik berat badan maupun tinggi badan serta kekuatannya, memungkinkan anak untuk lebih aktif dan berkembang keterampilan fisiknya, dan juga berkembangnya eksplorasi terhadap lingkungan tanpa bantuan orang tuanya. Perkembangan fisik apa saja yang sudah terjadi pada anak usia 2,5 tahun? Yang pertama yaitu tinggi badan. Si anak memiliki tinggi 76 cm. Yang kedua, berat badan. Si anak memiliki berat 12 kg. Yang ketiga, gigi. Pada usia 2 hingga 4 tahun, jumlah gigi susu anak akan terus tumbuh dan menjadi lengkap 20 buah. Umumnya di usia ini, si anak akan memiliki 20 gigi susu yang tumbuh dan berfungsi dengan baik. Gigi susu ini akan terus dipakai oleh si anak hingga semua gigi susu tergantikan oleh gigi dewasa. Aspek yang kedua yaitu perkembangan kognitif. Kognitif adalah kemampuan berpikir dan kemampuan menggunakan otak. Perkembangan kognitif adalah perkembangan anak dalam menggunakan kekuatan berpikirnya. Dalam perkembangan kognitif, anak dalam hal ini otaknya mulai mengembangkan kemampuan untuk berpikir, belajar, dan mengingat. Dunia kognitif anak pada usia ini adalah kreatif, bebas, dan fantastis. Imajinasi anak berkembang sepanjang waktu, dan pemahaman mental mereka mengenai dunia menjadi lebih luas. Pada usia 2,5 tahun, perkembangan yang sudah dilaluinya yaitu yang pertama, anak sudah bisa menyebutkan objek berdasarkan kategori, seperti hewan dan bunga. Yang kedua, anak bisa meniru tindakan orang dewasa seperti pura-pura memasak. Yang ketiga, si anak sudah bisa menanggapi perintah sederhana dari orang tua, seperti mencuci tangan, memakai sendal, dan lain sebagainya. Yang keempat, si anak bisa mengenali dirinya di foto atau cermin. Yang kelima, mengetahui bagian-bagian tubuh. Yang keenam, anak juga bisa menyebutkan nama sendiri dan orang yang dia kenali. Aspek yang ketiga yaitu perkembangan motorik. Perkembangan motorik adalah proses tumbuh kembang kemampuan gerak seorang anak. Pada dasarnya, perkembangan ini berkembang sejalan dengan kematangan saraf dan otot anak. Perkembangan motorik terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama motorik halus, yang kedua motorik kasar. Yang pertama, motorik halus. Motorik halus adalah gerakan yang melibatkan gerakan-gerakan yang lebih halus dilakukan oleh otot-otot kecil. Pada usia 2,5 tahun, gerakan apa saja yang sudah bisa dilakukan oleh anak? Yang pertama,
si anak sudah bisa meremas kertas atau kain dengan menggerakkan 5 jarinya. Yang kedua, si anak juga bisa melipat kain atau kertas meskipun belum rapi. Yang ketiga, si anak sudah bisa menggenggam alat tulis meskipun belum benar. Yang kedua, motorik kasar. Motorik kasar adalah aktivitas dengan menggunakan otot-otot besar yang meliputi gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Gerakan ini lebih menuntut pada kekuatan fisik dan keseimbangan. Pada usia 2,5 tahun, gerakan apa saja yang sudah bisa dilakukan anak? Yang pertama, si anak sudah bisa berjalan sambil berjinjit. Yang kedua, si anak sudah bisa melempar dan menangkap bola. Yang ketiga, si anak sudah bisa melompat. Yang keempat, anak juga sudah bisa naik turun tangga atau tempat yang lebih tinggi atau rendah dengan berpegangan. Yang kelima, ia juga sudah bisa berjongkok untuk mengambil sebuah benda. Aspek yang keempat yaitu perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa adalah perpaduan antara interaksi sosial, perkembangan emosional, kemampuan intelektual, dan perkembangan fisik maupun motoriknya. Perkembangan bahasa yang sudah dilalui anak usia 2,5 tahun adalah: yang pertama, si anak sudah bisa mengatakan kalimat sederhana seperti "Mama mau makan". Yang kedua, si anak sudah bisa memahami kata-kata sederhana. Dan yang ketiga, si anak sudah bisa menyanyikan lagu sederhana. Aspek yang kelima yaitu perkembangan sosial dan emosional. Perkembangan sosial adalah proses belajar dalam berinteraksi dengan orang lain. Selain mengembangkan rasa kemandiriannya, ia juga belajar bersosialisasi dengan anak seusianya. Sementara itu, perkembangan emosional adalah salah satu tahap tumbuh kembangnya untuk berinteraksi dengan orang lain dan mengendalikan emosinya sendiri. Pada usia 2,5 tahun, apa saja yang sudah dilaluinya? Yang pertama, si anak sudah bisa menyebutkan nama temannya. Yang kedua, si anak merasa senang bermain bersama teman ataupun sendiri. Yang ketiga, ia juga bisa membela kepemilikannya, seperti "Ini mainanku, ini sendalku". Aspek yang keenam yaitu perkembangan moral. Perkembangan moral adalah perubahan penalaran, perasaan, dan perilaku tentang standar mengenai benar dan salah. Pada usia 2,5 tahun, anak sudah bisa: yang pertama, si anak bisa menirukan gerakan sholat dan doa. Yang kedua, ia juga sudah bisa mengucapkan salam walaupun belum terlalu jelas. Ada 2 faktor yang memengaruhi perkembangan moral anak, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan peranan dari keluarga sendiri, sedangkan faktor eksternal merupakan peranan dari luar keluarga. Contohnya, sekolah, lingkungan, dan masyarakat sekitar. Agar anak memiliki moral yang baik, maka perlu adanya kerjasama antara kedua faktor tersebut. Jadi, kesimpulannya yaitu, perkembangan anak adalah hal yang penting. Mengetahui dan memahami perkembangan anak tidak hanya melihat dari satu aspek saja. Berbagai aspek perkembangan tidak terjadi secara terpisah dan sendiri-sendiri, melainkan saling mempengaruhi antara satu aspek dengan aspek yang lainnya. Hambatan dalam satu aspek dapat menghambat perkembangan aspek lainnya. Oleh karena itu, seluruh aspek perkembangan harus dianggap sama pentingnya dan semua diupayakan berkembang dengan optimal. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.